Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Digital Business and Industry 4.0. Pada siang ini kita meneruskan pertemuan di sesi ketiga dengan topik Building E-commerce presence. Sesi ini sangat penting ya, karena dari sesi ini nanti akan ada tugas assignment kelompok ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Untuk buku sudah pada dapat belum? Sudah nemu bukunya belum? Di-download di Big Purpose? Sudah? Atau dari Google kayak dari mana gitu? Buku e-commerce karangan Laudon. Ya, masih pada belum dapat ya? Ya, ini dong, diperjuangkan dulu dong cari bukunya. Kalau nggak ada buku, masa kuliah cuma ngandelin PowerPoint? Ya. Oke. Cita-cita kita di topik ini adalah Anda memahami steps-steps yang perlu Anda lakukan di dalam mendevelop e-commerce presence, membuat e-commerce ya. Kemudian Anda mampu menjelaskan proses di dalam building e-commerce. Kemudian Anda memahami apa saja yang menjadi konsiderasi ya, dalam menentukan web server dan merchant server. Kemudian Anda memahami hardware yang diperlukan untuk membangun e-commerce site, dan Anda memahami apa saja tools-tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa website Anda, dan Anda memahami bagaimana mendevelop mobile websites dan mobile applications. Ya, ini materinya berat ini. Nah, sekarang di dalam membangun e-commerce, ya, pertama-tama Anda harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan mission statement. Ya, apa yang menjadi value dan your mission, atau disebut juga what is your situation analysis. Di dalam situation analysis ini, analisa situasi Anda saat ini, analisa your current situation, itu dia mencakup atas beberapa hal, yaitu Anda harus memahami apa yang menjadi SWOT Anda, strengths, weakness, opportunity, threats. Ya. Jadi misalkan Anda ingin membangun e-commerce, atau Anda sudah punya e-commerce, atau Anda menganalisa sebuah e-commerce, kemudian Anda ingin meningkatkan performa e-commerce tersebut. Misalkan ini Anda kerja nih, di mana Anda kerja sekarang? Tokopedia, ya, Anda kerja Tokopedia. Saat ini situasinya Tokopedia itu bagaimana? Itu ada di SWOT analysis. Jadi di dalam SWOT ini Anda ingin memahami strengths, apa yang menjadi kekuatan dari Tokopedia. Kemudian apa yang menjadi kelemahan dari Tokopedia. Kemudian apa yang menjadi opportunity, ya, dan threats. Apa yang dimaksud dengan strengths? Strengths adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tokopedia yang sifatnya unik, yang sulit dikalahkan oleh kompetitornya. Apa yang menjadi weakness Tokopedia adalah sesuatu yang menjadi kelemahan, di mana menjadi wilayah di mana Tokopedia kalah dari kompetitornya. Apa yang dimaksud dengan opportunity adalah
sesuatu di luar kontrol. Sesuatu di luar kontrol, beyond their control, yang memberikan pengaruh positif kepada Tokopedia. Contohnya apa kira-kira ya? Sesuatu di luar kontrol yang memberikan pengaruh positif kepada sales Tokopedia. Apa kira-kira sesuatu yang di luar kontrol Tokopedia yang menjadi opportunity, memberikan pengaruh positif, positif externalities kepada Tokopedia? Kira-kira apa ya? Ayo. Lawan, nggak nyanyi. Kira-kira apa? Yang di luar kontrol memberikan pengaruh positif kepada Tokopedia. Ayo, sebut aja. Nggak usah berpikir, langsung sebut. Jangan berpikir, sebut. Come on. Apa kira-kira? Masa kita tahu? Ini penting banget. Kalau ini nggak tahu susah loh. Sesuatu di luar kontrol kita yang memberikan pengaruh positif kepada sales kita. Pembeli, customer, ya itu di luar kontrol kita ya. Tapi belum tentu memberikan positif. Sesuatu di luar kontrol, misalkan apa? Perang Rusia Ukraina di luar kontrol kan? Pengaruhnya positif atau negatif? Minyak naik, pengaruhnya positif atau negatif? Tidak tahu kan? Tapi yang pasti positif kepada Tokopedia apa? Covid. Benar nggak? Gara-gara Covid, salesnya dia naik kan? Itu opportunity kan? Apa aja? We don't know. Dan kemudian threat, sesuatu yang memberikan negatif externalities, pengaruh jelek kepada Tokopedia. Gara-gara itu penjualan Tokopedia turun. Apa misalnya? You know. Makanya tugas Anda yang pertama nanti adalah membangun SWOT analisis kepada masing-masing marketplace yang menjadi, bukan marketplace ya, digital business yang menjadi objek penelitian Anda menggunakan grounded teori analisis. Jadi tugasnya nanti adalah membuat analisa situation analysis, istilah lainnya adalah situation analysis atau preliminary analysis atau SWOT analysis terhadap any digital business yang besar ya. Digital business yang besar, mau OVO, mau GoPay, mau Grab, mau Tokopedia, menggunakan grounded theory analysis. Teori ini ada di mana? Teori ini nanti Anda belajar sendiri saya kasih link YouTube saya untuk perkuliahan grounded. Karena kita bukan belajar market research sekarang ya. Itu ada di YouTube saya, itu di sini, sebentar di sini. Anda subscribe dulu aja ke YouTube channel saya, namanya Jerry Haikal. Nanti Anda cari grounded theory. Ya. Anda masuk ke YouTube channel saya, namanya Jerry Haikal. Nanti Anda subscribe, kemudian Anda cari topiknya mengenai grounded theory analysis. Ya. Nanti Anda pelajari sendiri. Karena bukan di kelas ini, bukan perkuliahan kualitatif research, ini topiknya kualitatif ya. Ini di mata kuliah saya di kualitatif, Anda belajar menggunakan pendekatan ini untuk tugas Anda. Satu kelompok maksimal 3 orang. Tugasnya nanti outputnya berupa jurnal. Jurnal itu bisa Anda lihat contohnya di LinkedIn saya, ada banyak jurnal grounded. Nanti Anda bisa contoh. View profile. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang baru datang. Right. Nah, Anda bisa lihat di jurnal-jurnal saya
Nah, di sini. Nah, ini ada 68 jurnal. Topik-topik Anda cari yang topiknya grounded theory ya. Nah, di situ nanti akan Anda lihat ini ada factors of using cashless transaction in retail business using grounded theory. Nah, ya nanti Anda cari yang topik-topik grounded theory sebagai bahan referensi Anda, ya. Silakan. Jadi tugas pertama adalah membangun situation analysis terhadap digital business, baik e-commerce, fintech, ya, baik marketplace, payment gateway companies, anything. Menggunakan grounded theory, satu kelompok maksimal 3 orang, di mana Anda harus menginterview pegawai di sana untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Jadi bukan berasal dari angan-angan kita, bukan dari judgment kita, bukan dari penelitian kita ngumpulin artikel, no. Tapi harus berdasarkan interview, Anda tanyakan strengths-nya, terus jadikan itu verbatim, kalimat yang tercatat. Kemudian Anda analisa menggunakan grounded, mendapatkan coding, kategori, dan tips. Anda nonton dulu. Itu perkuliahannya ada 7 perkuliahan. Nanti saya kasih linknya juga ya. Anda nonton itu semua sampai kelar, baru Anda bisa paham itu grounded theory. Kalau kita belajar sendiri itu setengah semester sendiri itu masalahnya ya. You learn yourself. Oke. Mungkin terdapat sih di kelas qualitative research. Outputnya berupa apa? Berupa jurnal untuk dipublikasikan. Luarannya berupa jurnal yang dipublikasikan. 3 penulis, keempatnya saya. Jadi saya penulis keempat untuk memandu Anda. Ya. Jadi ini merupakan hasil karya Anda nanti yang akan dipublikasikan di jurnal Sinta, jurnal internasional, Scopus, we don't know. Semoga nanti bisa terpublikasi. Ada pertanyaan untuk tugas pertama? All good? Oke. Nanti saya kasih linknya sebentar ya. Oke, gampang. Oke. Jadi setelah Anda tahu, jadi SWOT ini kita menganalisa situasi dari sebuah e-commerce, ya. Jadi SWOT termasuk di dalamnya ada menentukan apa yang jadi value dari perusahaan, misi dari perusahaan, tapi tidak jadi tugas ya. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui SWOT-nya, kemudian Anda juga mempelajari, harus memahami apa yang menjadi bagaimana business dan revenue model. Where the money come from? Where does the money come from? Tokopedia, dari mana duitnya? Hah? Dari mana? Apa? Dari mana? Tokopedia. Kan orang ada merchant tuh. Ada nih, merchant nih. Jualan di Tokopedia kan? Terus Tokopedia dapat apa? Komisi, yakin? Apa? Tokopedia dapat apa? AdSense mungkin ya, karena Tokopedia dia pasang AdSense gitu ya. Banyak sekali macam revenue models ya. Revenue models ada, misalkan kayak saya nih, saya punya YouTube channel ya, yang tenis with Dr. JH. Udah dapat duit berapa saya sekarang? Bentar ya. Satu channel. Oops, sorry. Videos.
Udah dapat duit berapa saya sekarang dari channel saya ini ya? Dari mana ya lihatnya ya? Sorry, setting. Terus ada yang punya YouTube channel nggak ruangannya nih? Udah ada yang monetize belum? Mana terus nggak kelihatan ya? Berapa gue dapet ya? Getting paid masih belum komplit. Tapi gimana nih? Udah lah ya. Nah, oke. Jadi di dalam bisnis model saya, jadi ada subscription. Jadi orang yang, kalau saya YouTube channel saya itu, kalau mau nonton saya main tenis 1 game free. Tapi kalau nonton saya tanding tenis full set, 2 set, 3 set pertandingan, bayar subscription fee. Harus subscribe. Ada membership baru bisa nonton saya main tenis full. Kalau nggak bayar membership, bayarnya cuma free. Ya, kayak gitu ya. Kalau mau nonton pertandingan yang saya ikutin di turnamen-turnamen, termasuk pemain-pemain lain yang saya record, itu dia harus bayar membership fee. Jadi ada subscription fee. Kemudian ada juga yang disebut dengan advertising fee. Kayak misalkan dia ada Tokopedia, terus ada iklan Uniqlo gitu di Tokopedia, itu advertising fee, bayar fee untuk pasang iklan Uniqlo di Tokopedia. Jadi customer Tokopedia yang tertarik diskon Uniqlo bisa klik link Uniqlo tersebut. Atau tiba-tiba ada tiket murah promo punya tiket.com Jakarta Surabaya lagi diskon 500.000 di Tokopedia, diklik, itu si tiket.com bayar advertising fee kepada Tokopedia. Kemudian juga affiliate revenues, open source, premium. Nah, premium yang misalnya free kalau cuma 1 game, kalau mau full set bayar free. Jadi nanti coba silakan Anda juga subscribe ke channel saya. Gak usah yang premium, free aja ya, sebagai salah satu referensi. Nama YouTube channelnya Tennis with Dr. JH. Mana ini kok analytics? Channel analytics. Lumayan view-nya, lumayan 15.000, banyak juga ya. Ya, dikit cuma $8 gitu ya. Pendapatan saya bulan ini cuma $8. Yang nonton dikit. Ya. Estimated revenue bulan ini cuma $8. Ini saya lagi, ternyata paling tinggi lagi tenis, saya main tenis sama Raffi Ahmad. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu. Jadi ada tadi Jerry Haikal sama Tennis with Dr. JH ya. Kalau Jerry Haikal yang untuk perkuliahan. Oke, kemudian, nah ini bisnis modelnya ya. Kemudian target audience. Nah, setelah Anda mengetahui situasi, SWOT-nya seperti apa, kemudian apa yang menjadi value dari perusahaan, apa yang dari misi dari perusahaan, tentu Anda ada objectives menentukan, ini perusahaan kedepannya mau gimana nih objektif. Apakah mau target naik 100% atau target naik tetap atau turun targetnya. Maka diperlukan menentukan target audience. Karena orang-orang yang Anda tawarin produk ataupun jasa Anda di Tokopedia, produk ataupun jasa Anda di OVO, kalau orang tersebut tidak memiliki needs and wants kepada digital wallet, dia kira-kira ambil produk Anda apa tidak? Tidak. Maka kita harus ada target audience. Nah, untuk menentukan target audience ini dibutuhkan yang disebut dengan
segmentasi atau clustering, tapi saya tidak bahas karena itu topiknya nanti di kelas digital marketing saya. Nah, nanti di digital marketing saya Anda akan mendapatkan tugas membuat segmentasi menggunakan clustering model. Nah, jadi bukan di dalam digital bisnis, kita terhadap digitalnya ya, bukan digital marketing. Memang ada irisan ya antara digital bisnis dan digital marketing. Tapi nanti ada salah satu komponennya adalah dalam menentukan target audience kita memerlukan yang disebut dengan segmentasi. Jadi segmentasi ini bukan cuma bicara-bicara. Ada tuh kuliah yang segmentasinya cuma bicara-bicara doang. Oh targetnya A, B, C gitu ya. Gak bisa. Bagaimana kita melakukan digital segmentation? Inilah yang menjadi isu. Ya, digital segmentation. Membangun segmentasi digital terhadap customer. Tapi nanti kita akan secara umum saya akan beri penjelasan. Dia nanti akan terjadi beberapa kelompok cluster. Kemudian Anda harus menentukan mana yang menjadi target Anda. Setiap customer Tokopedia ada titiknya masing-masing, koordinatnya dia. Akan terbentuk kelompok yang similar. Kemudian Anda harus menentukan your target cluster. Di mana Anda membacanya secara demografi berdasarkan consumption-nya, merchant-nya, transaksinya, frekuensinya, volumenya, semuanya untuk menentukan mana yang menjadi digital segmentation Anda. Ya. Oke, itu menggunakan clustering model. Setelah target ditentukan, nah baru Anda menetapkan what is your business model, revenue model. Revenue model tadi sudah dapat ya, bisnis modelnya sudah ada. Nah, kemudian bisnis modelnya misalkan e-commerce, revenue modelnya misalkan subscription fee. Siapa target audience? Misalkan target audience-nya adalah kalau Uniqlo, target audience siapa? Siapa? Hah? Target audience siapa? Fashion lover. Fashion lover. Jadi kita di ruangan ini pun macam-macam nih. Kemarin waktu itu kita kenalan saya udah sempat bilang kan, oh ini fashion lover. Siapa yang fashion lover waktu itu? Yang sukanya fashion, belanjanya di fashion gitu-gitu ya. Siapa waktu itu ya? Ingat nggak? Ada lagi yang otomotif lover kan? Ya segala macam ya. Jadi kita setiap kita ada persona masing-masing. Jadi kalau fashion lover, kalau Uniqlo, dia Uniqlo bikin marketplace atau bikin websitenya Uniqlo, dia jualan ditawarkan targetnya adalah kepada fashion lover. Kalau yang suka beli barang second apparel lover, hobinya boleh beli second tapi mereknya penting banget gitu ya, brandednya itu brand banget. Apa misalnya brand itu yang dicari orang kalau jadi yang second itu yang brand apa ya yang dicari? Apa? Stone Island. Itu bang apa istimewa Stone Island? Apa istimewanya? Gue gak ngerti itu. Stone Island, apalagi dia yang cari tuh. Kalau yang nyari second apparel tuh, di Ubek itu tuh di Tanah Abang gitu kan? Apa? Di Senen tuh. Apa? Merek apa lagi? Apa? Apalah itu ya namanya ya? Apa? Oh itu, apa namanya? Carhartt. Apa sih Carhartt tuh? Penting banget sih. Bangga banget sih bajunya Carhartt, topi Carhartt, celana Carhartt. Ini gue Carhartt gitu tuh. Gue gak ngerti kenapa orang, ya kan? Kenapa gak beli di pasar ular gitu pakai plastikan murah gitu, masih baru gitu kan, baru turun kapal gitu kan? Banyak kan yang baru kan pasar ular juga pun kan? Kenapa harus ke Senen, harus cari yang Carhartt? Ya gue bingung. Nah tapi kan ada ya second apparel gitu. Nah kalau Anda bikin jualan second hand produk, second hand fashion, itu siapa yang target audience? Para penggemar second apparel fashion. Nah, kemudian berapa total populasinya? What is the ballpark? Berapa kira-kira total populasinya di Indonesia?
para penggemar second hand apparel. Berapa total populasinya? Kita harus pikir ketika kita membangun commerce, ini total populasinya berapa ya? Kira-kira. Tanya aja tuh ke Senen. Berapa tuh yang lantai 3, lantai 4? Berapa orang kira-kira pengunjung sehari? Nah, kayak gitu udah penggemar second hand apparel kan? Ya. Nah, kemudian tadi yang SWOT, ini Anda harus bangun ya. Kemudian, nah, secara presence itu ada beberapa macam. Presence-nya bisa melalui website, bisa melalui apps, bisa melalui sosial media, bisa melalui offline. Nah, kalau yang e-commerce, website, apps dan website, apps ya. Sosial media kan bukan e-commerce. Ya. Kemudian platformnya bisa mobile, bisa tradisional, desktop, tablet, gitu ya. Kemudian kalau yang sosial media bisa Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, ya, Instagram Ads, Facebook Ads, gitu ya. Activity Anda kalau di apps, search, display, affiliate, sponsorship. Kalau sosial media, nyari engagement, sharing, advice ya. Nah, sementara yang offline ini you drop ya. TV udah, radio udah nggak main ya. Sekarang siapa yang nonton denger radio? Bisa denger radio nggak? Paling kalau di mobil doang kan. Nah, jadi setelah Anda memahami situasi, sudah memahami SWOT, sudah memahami visi misi, kemudian Anda menentukan apa yang menjadi objektif target dari e-commerce Anda, kemudian Anda menentukan strateginya, baik menggunakan clustering, target segmennya, target yang tuju siapa, jelas gitu ya. Kemudian baru Anda building e-commerce site, baru Anda bikin ya. Dimana Anda harus memiliki clear understanding of business objectives di dalam membangun itu. Anda pengen objektifnya apa, kemudian Anda juga harus memahami the right technology. Misalkan objektifnya penjualan 100.000 US dollar setahun, jadi Anda gue mau penjualan 100.000 US dollar setahun, berarti dia harus yang cepat ya, speednya cepat, jangan sampai lag gitu ya, sehingga orang transaksinya pada lambat gitu ya. Terus juga berapa kali klik transaksi jalan, jangan sampai banyak klik. Terus pembayarannya gimana, sistem pembayarannya yang cepat gimana, mau pakai GoPay kah, mau pakai transfer kah, atau mau pakai ATM, mau pakai kartu kredit. Kalau target penjualannya tinggi, maka Anda harus pakai semua payment gateway kan, mau payment gateway-nya pakai kartu, mau payment gateway-nya pakai QRIS, mau pakai payment gateway-nya pakai apapun. Maka objektif ini menentukan. Tapi kalau objektifnya dikit gitu ya, ya udahlah, transfer aja gitu. bukti transfer gitu ya, nggak perlu investasi ke security gitu ya. Nah, jadi ada banyak factors yang harus dikonsider: hardware, software, design, human resource, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya, gagal menjawab, satu lagu. Questions? No questions? Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan opportunities di dalam SWOT? Pak Ketua kelas tunjuk satu deh, cewek yang Ukhti Jamilatun. Siapa? Satu, sebut nama. Ukhti Jamilatun. Yang paling ujung siapa namanya? Nggak tahu yang paling ujung. Siapa Ukhti Jamilatun? Apa? Dika. Bukan Jamilatun. Kalau di harus dua ya. Harus ada dua. Jamilatun, Solihatun. Ya, kalau dua
baru pakai tuntun. Ya, nun. Dika ya. Silakan, apa yang dimaksud dengan opportunities? Satu lagu. Dika sebut lagi teman cowoknya yang ikhwan yang Jamal. Yang mana tuh? Satu orang nama, sebut nama. Sebut satu nama cowok. Gak kenal kan? Gak ada yang tahu nama cowok. Siapa? Diza. Riza. Mana Riza? Riza, cowok. Gak ada yang namanya Riza. Atau setuju orang ini? Yang mana? Itu yang di belakangnya Pak Ketua. Siapa namanya? Di belakang Pak Ketua kelas siapa? Azin. Azriel. Bukan Israel ya. Azriel. Bukan Israel. Bukan Azriel. Oke. Apa yang dimaksud opportunities di dalam SWOT? Mau menjawab atau menyanyi? Oke. Jadi opportunities dalam SWOT itu yang dimaksud yang Bapak tadi jelasin adalah sesuatu yang di luar kontrol yang memberikan pengaruh positif terhadap sales dalam marketing, Pak. Terus Azriel. Satu lagu Dika sekarang. Lagu daerah boleh. Asli mana dan Jawa mana? Satu lagu Jawa Timur. Silakan. Ini mic oper. Lagu daerah. Lagu Jawa Timur cepat. Mic kita kurang satu ya. Persiapkan lirik Anda. Jadi tugas sudah tahu ya? Sudah paham ya? Ini saya kasih linknya di apa ya? Di situ aja. Kowe ora jamu kodong telu. Suwe katamu ketemu pisan gawe galau. Apa lagi nih? Aduh gak. Aplaus dulu buat Dika. Oke. Soal kedua. Bagaimana cara kita menentukan target segmen atau target audience? Azriel, sebut satu cewek yang menurut kamu atau tomboy. Boleh tunjuk aja, Pak. Sebut nama dong. Masa sebut tunjuk? Itu gak bisa sebut nama. Gak kenal? Masya Allah. Tunjuklah. Habis itu tanyain namanya. Siapa? Cepetan. Hah? Belakang. Oh, Tiara. Siapa? Siapa? Hah? Ya. Vira. Jelaskan. Bagaimana cara menentukan target audience di dalam digital business? Mau menjawab atau menyanyi? Oke, coba jawab dulu. Satu lagu Vira. Tunjuk cowok yang agak-agak barbar di sini.
agak-agak barbar. Tunjuk aja, misalnya emang nggak kenal juga apa, tunjuk aja kira-kira penampilannya barbar lah gitu, penampilannya. Yang rambut gondrong, iya, Mas yang rambutnya gondrong. Siapa namanya? Bram. Jelaskan Bram, bagaimana cara menentukan target audience di dalam digital business. Satu mau menyanyi atau menjawab Bram? Oke. Ulang lagi. Terus gimana cara menentukan target audiensnya? Satu lagu. Bram, tunjuk cewek yang menurut kamu alim banget. Tunjuk aja. Titil, silahkan. Satu lagu titil. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Free? Enggak kena hukumannya. Siapa yang mau jawab? Masa gak ada yang jawab sih? Udah saya terangin tadi. Silakan. Salah. Ada yang mau jawab lagi? Silakan, siapa? Desi. Gimana Desi? Salah. Ada yang mau jawab lagi? Gak ada? Pak Ustaz? Enggak? Setiap customer memiliki koordinat. Dan setiap koordinat itu membentuk koordinat-koordinat yang memiliki titik yang sama, titik yang dekat, dia membentuk segmen. Di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, ini dekat-dekat nih. Nah, terbentuklah 3 segmen. Ada yang segmennya fashion lover, ada yang segmennya automotive lover, ada segmennya electronic lover. Kalau Anda jualan iPhone, Anda tawarin ke siapa? Anda jualan iPhone, Anda jualan ke siapa? Ya, electronic lover ya. Jadi inilah menjadi target audience Anda. Dari mana Anda tahu titik-titik ini? Dari nilai transaksi. Misalkan ini adalah RP-nya untuk, dan itu ini adalah merchant-nya ya, merchant-nya. Ada merchant-nya, ada rupiahnya. Mana yang merchant-nya elektronik, otomotif, fashion, ini untuk RP-nya, rupiahnya. Oke ya? Jadi kalau yang transaksinya gede di elektronik, ini artinya elektronik savvy. Siapa aja tuh yang transaksinya gede di elektronik? Itu menjadi target audience Anda. Terjawab? Kebayang? Oke, silakan yang menyanyi, silakan. Bertiga ke depan, silakan. Langsung bertiga aja bareng satu lagu daerah. Ayo. Titil, Desi tadi enggak ya? Siapa tadi? Bram? Oke, silakan. Lagu apa? Lagu daerah apa lagu dangdut? Lagu daerah. Terserah deh. Daerah boleh, dangdut boleh. Lagu apa? Udah bosen ah, pisang melulu, juga gampang pisan.
Apa lagu dangdutnya yang bagus? Kopi dangdut. Apa? Mawar merah. Apa? Apa tuh? Berapa sih mana? Titil? Itu? Apa mau nyanyiin? Ya udah cepetan. Ini aja. Lagu Jawa. Lingsir Wengi. Hah? Hah? Belum Jumat ya? Oh iya. Tadi udah Suara Jamu. Aduh. Udah lagu yang pop aja lah, yang netral lah, lagu pop lah, lagu pop. Apa lagu pop yang bagus? Lagunya apa? Tulus. Ada ya, itu ya, silahkan. Ya, boleh. Putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu kali pertama diriku manusia lain menurutku. Gue udah gak tiduran gue itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita memahami situasi, memahami objektif, memahami strategi, kemudian baru kita membangun e-commerce site. Di dalam membangun e-commerce site ada yang disebut dengan the system development life cycle yang terdiri dari planning, analisis, design, implementation, dan maintenance. Ini adalah SDLC atau disebut juga System Development Life Cycle. Bagaimana kita membangun sistem? Bagaimana kita membangun sistem untuk sebuah commerce? Ada planning dulu. Setelah planning, kita analisa, kita desain, baru kita implementasi dan maintenance. Nah, pertama tentu kita harus jelas dulu apa yang menjadi di dalam planning. Kita harus jelas dulu apa menjadi objektif, apa yang menjadi goals dari sistem tersebut, apa menjadi scope, objektif, resources yang kita miliki. Ya, kita harus memahami dulu apa yang menjadi scope project, objektifnya apa, waktunya berapa lama, resources yang dibutuhkan apa aja, apa goals yang dicari, dan kita create project plan yang menjelaskan task-task dan milestone yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, setelah kita dapetin planning, baru kita analisis. Di dalam analisa, kita perlu menggather requirements. Apa saja sih requirement yang dibutuhkan dari para stakeholders, dari customer. Misalkan, pengen menampilkan produk, berarti kita harus punya digital katalog. Ada teks dan ada foto produk. Kita analisa kan? Tahu dari mana? Anda harus mengundang customer. Focus group discussion. Bapak Ibu, ini sekarang kita fokus group discussion ya. Bapak Ibu semua ini adalah target audience kami, para gadget lover. Kita mau jualan iPhone nih, atau mau jualan kita si iPhone pengen bikin website, pengen mengembangkan websitenya dia kan. Bapak Ibu kira-kira butuhnya apa? Oh, produknya kelihatan Pak, 360 derajat. Ada produk informasi yang kita tahu detail speknya seperti apa. Terus produknya kalau bisa customize,
warnanya bisa dipilih tergantung kesukaan kita. Terus kita bisa ngobrol Pak sama chatbotnya. Kemudian kita bisa transaksinya gampang. Kita juga bisa tahu customer informasi seperti apa. Oke, terus baru setelah ini disepakati di dalam focus group discussion, baru kami sebagai developer mengembangkan sistem digital catalog, produk database, tracking customer, kemudian forum user, payment system, customer database. Nah, kemudian di dalam membangun ini apa aja informasi yang dibutuhin? Kalau customer database ada tabel yang diisi itu nama, alamat, telepon, email segala macam, ya. Terus nomor kartu, terus segala macam. Nah itu harus muncul. Nah itu disebut bagian dalam analisa. Jadi setelah planning kita analisa dulu kebutuhan dari siapa? Customer. Kita ada planning objektifnya, kita analisa dulu kebutuhan customer. Setelah itu baru kita melakukan desain. Nah, di dalam desain kita desain ini dibangun berdasarkan requirement yang didapatkan dari fase analisis. Udah dapat nih kebutuhannya, baru kita desain. Di situ ada UI, user interface. Apa saja yang jadi user interface-nya dia, ya. Kemudian algoritmanya apa, arsitekturnya seperti apa. Kemudian di dalam membangun desain ini kita harus ada logical design. Bagaimana data flow diagram dan physical design. Apa yang dimaksud dengan logical design? Logical design kita membangun ketika kita membangun sebuah website, kemudian ini ada customer, ini website customer, kemudian ketika customer masuk login, kemudian ada masih ship products, masih pulangnya nih, ship produk barang dikirim, oke, customer datang purchase produk, mana customer? Ini customer datang, verify login, display katalog, kemudian dia purchase produk. Setelah dia purchase produk, database order diisi, kemudian ship the product ke customer. Jadi ada workflow di sini. Ini disebut dengan workflow. Jadi Anda harus membangun workflow. Kalau customer datang nih, buka website Anda, kemudian dia login, dia lihat produk, terus dia order, terus barang ready dan dikirim. Nah itu ada proses, workflow proses workflow. Anda harus desain dulu workflow proses. Ya. Nah itu di dalam desain Anda membangun workflow. Seperti apa? Terserah Anda. Ini contoh aja. Misalkan workflow payment. Kalau bayaran ini cukup berapa kali bayar? Sekarang Anda masuk Traveloka nih. Payment workflow-nya gimana? Ya kan? Order, masukin data customer kan? Masukin konfirmasi kan? Terbentuk itu kan? Bayar kan? Payment, terus bagaimana algoritmanya dia membaca begitu duit masuk ke virtual akunnya dia langsung kebaca kan? Payment sudah dibayarkan. Itu workflow payment. Ada lagi workflow order, beda lagi kan? Kalau mau order workflow-nya gimana? Tekan order gitu kan? Anda setuju, baru workflow payment. Setelah payment dibayar, workflow untuk tiketing issuing gimana? Muncul lagi kan? Workflow untuk issuing tiket kan? Ke email diterima, ke WhatsApp diterima, dan sebagainya kan? Semua bicara, desain itu bicara workflow.
workflow. Jadi nanti Anda mendesain apa yang menjadi workflow-nya. Ya. Nah, kemudian setelah workflow atau logic design, baru kita membangun physical design. Nah, physical design ini Anda harus membangun apa aja nih di dalam membangun website Anda, membangun e-commerce Anda. Anda butuh Oracle database, Oracle SQL database. Anda butuh server, Anda butuh mail server, Anda butuh shopping cart, Anda butuh IBM WebSphere e-commerce suite sebagai physical design. Anda punya website, tentu Anda butuh hoster kan, hosting kan? Anda butuh hosting kan, customer, Anda butuh hosting kan untuk bisa publis ke internet kan. Your firm ini harus ada hostingnya kan. Dari hosting tersebut untuk database ada di mana? Oracle SQL database. Bisa menggunakan Oracle atau bisa juga Microsoft SQL, kemudian mail server, shopping cart, e-commerce suite dan sebagainya. Ya. Ini disebut dengan physical design. Tadi logic. Jadi dalam desain ada logical design, ada physical design. Di dalam physical design kita kombinasi antara software, server dan sebagainya. Nah, setelah kita desain itu, baru kita develop. Ya. Setelah kita planning, analisis, desain, baru kita implementasi atau development. Ya. Jam berapa ini? Oke. Bagaimana kita membuat developmentnya? Nah, di dalam development itu kita membutuhkan coding. Nah, dulu saya codingnya pakai PHP. Dulu awal-awal saya membangun commerce saya menggunakan HTML. Kemudian saya pindah ke PHP. Kemudian saya gunakan Java. Sekarang saya pakai Python. Ya. Apakah saya orang IT? Enggak, saya enggak orang IT. Tapi sekarang semua function on top of Python. Anda ke kelas marketing saya pakai Python. Anda ke kelas keuangan saya on top of Python. Anda masuk ke kelas saya financial data analysis on top of Python. Jadi apakah Anda harus masuk IT dulu? Enggak perlu. Python ini adalah bahasa coding. Jadi sekarang Anda pikir belajar coding harus ke IT, ke information technology, sistem informasi? Enggak. Keuangan semuanya udah pakai Python. Marketing semua udah pakai Python di dunia sekarang ya. Kalau Anda sekarang bekerja ya, nggak ada lagi yang marketing cuma cuap jalan-jalan, nggak ada. Semua udah menggunakan machine learning. Ya. Nanti Anda masuk ke kelas digital marketing saya, perkuliahannya semua ngoding. Anda bikin kelas stream itu ngoding. Tugasnya coding, UTS-nya coding, UAS-nya juga coding. Digital marketing. Nggak ada lagi yang ngafalin teori product placement, apaan tuh? Udah nggak zaman ya, udah jadul. Semua perkuliahan saya on top of Python. Nanti untuk UTS mungkin saya juga pakai Python. Siap-siap aja. Anda bakal, selama Anda masih kena mecin, susah. Siapa yang udah masih kena mecin? Yang tiap hari masih kena mecin, Ajinomoto, Sasa, Royco, Miwon, itu berat. Tapi kalau yang udah bebas mecin, yakin bisa. Siapa yang udah bebas mecin? Tunjuk tangan. Belum puasa. Siapa yang masih kena mecin?
Kalau makan tanya dulu, ada magic nggak Pak? Kalau ada magic, cari yang lain. Hah? Yang haram pasti enak. Mana ada yang haram gak enak? Iya. Babi enak nggak? Enak nggak babi? Pernah nyobain nggak? Saya waktu itu ikut SEA Games di Kamboja, kita pesen makan kan. Oh, yang halal ya gitu kan. Nah, datang makan ayam halal kan. Kok rasanya enak banget ya? Gue tanya, dia pakai minyak apa bos? Minyak babi. Ternyata di Kamboja semua minyak babi. Jadi walaupun makanannya halal, makan ayam gitu ya, makan sayur, minyaknya babi semua. Bahaya. Nah, jadi di dalam implementasinya, developmentnya, kita membutuhkan coding. Ya. Susah nggak Pak? Gampang. Ntar Anda nonton lagi video perkuliahan saya yang menjelaskan ini. Ya. Jadi perkuliahan saya itu selain perkuliahan offline, Anda juga harus belajar sendiri dari topik-topik kayak grounded theory, kayak nanti Python-nya. Nanti Anda saya kasih video perkuliahan saya yang saya berikan di sistem informasi. Saya ngajar juga di sistem informasi juga ya. Saya juga mengadakan pelatihan khusus. Kalau saya kayak ngadain training untuk public, untuk Python, bootcamp ya, bootcamp data science ya. Saya juga biasa bikin. Jadi Anda beruntung nih, nggak perlu ikut bootcamp, langsung dapat tugas Python gitu ya. Seru nggak? Seneng nggak? Semangat nggak? Semangat dong. Pada lemes begitu sih, butuh satu lagu kayak ini ya. Ya udah ntar saya cariin deh. Nah, nanti ya. Jadi di dalam development ini ada dua pilihan, mau in-house, mau outsourcing. Kalau in-house, build your own. Jadi saya kebiasaan di tempat saya gak pernah outsourcing. Semua harus built in. Kita sendiri yang bangun. Jangan ketergantungan dengan konsultan. Walaupun sekarang saya jadi konsultan, saya juga gak pengen bikin sendiri. Kita gak kerja dong ya, konsultan ya. Jadi bisa dibikin sendiri dan bisa di outsourcing. Oke. Setelah kita implementasi, kita development, kemudian kita testing the system. Nah, the testing ini udah jadi nih, websitenya udah jadi, mobile apps-nya udah jadi. The testing phase involve verifying the system meets the specific requirements. Jadi sesuai, kalau lu misalkan untuk pembayaran Traveloka butuh waktu 1 menit, tercapai nggak tuh 1 menit setelah dia beli, order, kemudian dilakukan pembayaran, 3 langkah itu 1 menit tercapai apa tidak? Speednya tercapai, time-nya, waktunya, karena orang mata uang di dalam digital business adalah time. Mata uang di dalam digital business adalah time. Kalau waktunya itu lama, orang nggak mau belanja kan? Ngapain lama banget sih? Gak kelar-kelar nih pembayaran. Tapi kalau dalam 10 detik pembayaran selesai, orang kesana. Dibandingkan dengan yang 10 menit, pilih mana? 10 menit atau 10 detik? 10 detik. Jadi time itu betul-betul krusial. Nah, kita tes, ya, testing the system sesuai tidak dengan requirement yang diminta. Ya, ada A/B testing, dan setelah itu selesai testingnya oke, baru kita deploy. Ya, kita deploy. Di dalam deploy, setelah testingnya komplit dan the system has been approved, baru kita masuk ke deploy. Ya. This involve installing the software,
configuring for use, kemudian setelah kita melakukan deployment, maka kita perlu maintenance. Nah, setelah kita deploy itu berarti sudah bisa digunakan untuk mass production, mass user, mass consumer, untuk orang banyak. Kita deploy ya, kita pengumuman nih, kita deploy apps kita namanya jalan-jalan, kompetitor dari Traveloka kan, kompetitor dari tiket.com, kompetitor dari pergi-pergi. Nama apps-nya adalah jalan-jalan. Nah, kita deploy, baru nanti digital marketing yang terjadi untuk bikin promosi, bikin iklan. Nah, itu urusannya si digital marketing ya. Secara digital bisnis kita bangun kan digital marketing yang promosi, digital marketing yang endorse dan segala macam. Itu gak urusan kita. Perkuliahan kita adalah membangun digital bisnisnya. Digital marketing mikirin nih gimana jualannya kan, which is mata kuliah ini nggak mikirin jualannya, mikirin gimana jadi barang, gimana jadi commerce, gimana jadi apps. Nah, setelah deploy kita harus monitor apakah ada perubahan, ataukah ada bugs, ataukah ada issues, ya. Dan makanya kita butuh maintenance, ya. Dan di maintenance ini kita untuk memperbaiki kalau adanya bugs, butuh tambah fitur yang harus tambahin, ya, dan isu-isu yang berkembang, maka kita perlu maintenance. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah belajar mengenai planning, analisis, design, implementasi, dan maintenance. Questions? Ya. Siapa namanya? Aurin. Alrin Adler. Oke, mana Alrin? Boleh dijelasin orang yang Physical design. Oke. Setelah kita bikin logic design dari A ke B, B ke C, D ke E, gitu kan? Workflow. Bentar ya. Saya habis cedera. Nah, setelah kita membangun logic design, kita masuk ke physical design. Ketika kita membangun physical design, tentu bikin barangnya kan, bikin fisik kan. Untuk membangun sebuah commerce kita tentu butuh database. Database-nya kita taruh di mana? Kan nggak mungkin database taruh di website. Ditaruhnya di SQL database. Jadi SQL-nya harus terkoneksi dengan web, terkoneksi dengan apps, kan? Data kan? Pembayaran. Masa nyatetnya di website nggak bisa kan? Nyatetnya pasti di SQL. Barang keluar, produk di order, semuanya tercatat di SQL. Nanti ketika Anda membangun digital clustering, itu data ini dimunculin lagi, buat di clustering lagi, apakah total customer-nya sama dengan target audience kita, atau pembelinya kebanyakan dari mana? Analisa lagi kan? Analisa dari data SQL database ini bisa kita analisa lagi. Deskripsi, kota A sekian yang belanja, kota B sekian belanja, produk A, B, C, D, salesnya yang paling tinggi yang B dan C. Itu berdasarkan data SQL database ini. Kemudian server, nah, ya kan? SQL-nya kan di server. Server itu kan untuk bisa diakses. Kemarin yang minggu lalu, client computing kan, client server. Dari server bisa diakses oleh siapapun. Sekarang kita mau mengakses data kan ke server kan. Jadi harus ada server. Oracle-nya, SQL-nya di server atau Oracle di server, ya di server ini juga semua bisa akses. Kemudian mail server. Nah, kalau mau kirim email untuk
tiketnya harus ada mail server kan untuk mengirimkan email kan. Jadi dari siapa? SQL, bukan dari SQL. Dari servernya dia ada mail server, ada software email server di sini, mail server. Misalkan pakai Gmail gitu kan, dia harus install Gmailnya, Yahoo-nya atau apa gitu. Dia harus kirim email kan, mail server SMTP ya, SMTP untuk keluar. Shopping chart, list dari belanjanya dia untuk Tokopedia itu kan harus tercatat. Bisa saja dia nggak belanja kan, baru shopping chart doang kan, nggak belanja itu tersimpan. Nanti ada yang disebut dengan programmatic ads. Nah, itu nanti di digital marketing belajarnya nanti. Programmatic ads. Jadi orang-orang yang sudah di shopping chart ini dia nggak belanja, itu diikutin sampai ke neraka, dikejar sampai ke ujung dunia. Bos, masih ada gantung nih bos, belanja jadi nggak nih bos? Terus dia lari lagi ke website yang lain, dia pop up lagi, bos, shopping chartnya belum dibayar bos. Oh, lari lagi ke sono ke detik.com. Di detik.com muncul lagi, bos, kapan mau dibayar bos? Sampai kemana-mana diikuti terus sampai akhirnya dia capek. Ya udah deh, gue bayar aja deh, gue dikejar-kejar melulu kali dia. Jadi bukan Ambon yang ngejar, programmatic ads. Bukan banser yang ngejar, programmatic ads yang ngejar. Iya, dikejar-kejar loh sama ads itu, kemanapun lari, nowhere to run. Kemanapun websitenya yang lu lari, ke situ gua kejar. Tapi si programmatic ads nanti bayar ke website tersebut, karena website tersebut menyediakan fasilitas ads. Seru nggak? Menjawab Alvin. Yang lain pertanyaannya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Nanti lu buka deh di LinkedIn saya, jurnal-jurnal clustering. Nah, itu lebih jelas ya. Tapi saya jelasin sedikit lah. Siapa nih namanya? Baswedan, coba. Dia 01 dia. Emang dia masih Anies? Hah? Tim Anies dia? Apa? Satu komplek sama Anies. Pantesan. Oke. Jadi ketika Anda belanja nih, merchant A, merchant B, merchant C. Di merchant A Anda belanja 500.000. Di merchant B Anda belanja 600.000. Di merchant C Anda belanja 2 juta. Anda masuk segmen yang mana ya? Di A 500, di B 600, di C 2 juta. Anda masuk segmen yang mana? Hah? Apa artinya volume di sini? Anda spend, misalkan di C skincare, di A ini untuk hiburan, Netflix gitu ya. Ini 600 pendidikan. Anda termasuk penggemar apa? Pendidikan. 600, 2 juta lu spending skincare. Gue gak nanya elunya, ini elu nih sekarang kondisi kayak gini. Bukan Anda sebagai Anda sekarang ya. Anda dalam transaksi. Transaksi Anda GoPay, Netflix. 600 buat bayar kursus-kursus. Doyan itu kan banci kursus gitu ya. Ada lagi yang 2 juta beli skincare. Lu siapa? Penggemar mana? Kok lama banget sih? Kena mecin ini bahasa ini. Ini ciri-cirinya. Inilah ciri-ciri penggemar mecin ya. Ya.
Ini nih. Banyak ya. Apa akibat mecin? Apa dampak mecin? Berat kan? Nah kalau lu masih doyan mecin, tak kayak begini. Ya? Ya? Susah masuknya, apa ya? Yang lain ngerti kan? Ngerti ya semuanya ya? Lu tuh nggak ngerti. Tolong di rumah, ya, pulang nih ke dapur. Nah, tolong keluarin semua mecin. Keluarin nih. Mau yang mana? Koiko, Ajinomoto, Sasa, Imon, ada semua nih. Lu buka satu-satu, lu masukin flash ke toilet. Lu flash semua mecin. Ini yang bikin lu kayak gitu. Bayang, ini gue serius, bukan bercanda ya, bukan bercanda. Jadi ini konsep banget masalahnya di dalam penentuan audiens. Kalau lu transaksi lu gopay, transaksi lu 600, transaksi 2 juta, lu tuh skincare lover, lu bukan Netflix lover, bukan banci kursus, lu skincare lover karena spending lu 2 juta sebulan buat skincare. Oh. Itulah akibatnya. Saya masih mikir lagi itu pilihan. Udahlah, gua udah tahu masa lalu. Ya, tinggal lu perbaikin aja. Improvement di rumah, sampai rumah semua mecin lu flash atau ditaburin buat tanaman, biar tanaman subur, buat pupuk lebih bagus. Ya. Pupuk, jadi mecin itu gunanya buat pupuk, bukan buat khusus ya. Aduh. Anis. Mas Anis, ya. Mas Anis. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya gagal menjawab satu lagu. Questions? Oke. Kalau tidak ada, saya yang bertanya gagal menjawab satu lagu. Apa yang dimaksud dengan logic design? Siapa yang belum? Siapa namanya? Siapa namanya? Torik. Cari ukti yang keibu-ibuan. Keibuan. Fasilitasnya yang mana? Bentuk keibuan. Keibuan. Motherly banget lah gitu. Cocok buat jadi ibu dari anak-anak lu gitu. Yang mana kira-kira? Yang jamaah? Kok jamaah? Yang mana? Kerudung biru. Kerudung biru. Ya. Siapa namanya kerudung biru? Khadijah, subhanallah. Khadijah. Apa yang dimaksud dengan logic design, Khadijah? Satu lagu Khadijah. Cari cowok yang agak-agak gak jelas gitu sih. Gak jelas, cowok-cowok gak jelas. Yang mana? Tunjuk aja udah, kalau nggak tahu nama tunjuk aja. Yang tadi lagi. Topik, silahkan. Logic design. Nah, itulah. Dan dampaknya fatal ya, dampaknya imagine ya. Oke. Logic design itu apa itu Pak? Mau menyanyi atau menjawab? Oke. Ada foto. Satu lagu Torik. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Salah, kan kalau saya jawab nggak kenal grup. Apa? Workflow proses.
Kita membangun workflow urutannya. Kalau orang datang urutannya ngapain aja ya? Kalau mau bayar apa aja prosesnya ya? Kalau mau isu tiket bagaimana prosesnya ya? Kita harus membangun berdasarkan desain tersebut. Silakan, Khadijah satu lagu. Lagu apa mau dipilih? Silakan. Siapin lagu, Torik. Pop boleh, dangdut boleh, nasyid juga boleh. Lagu Thailand juga boleh. Ayo buat lagu Thailand. Torik, siapin lagi lagu Arab, Torik. Lagu Arab. Lagu Arab yang lu tahu lah. Cepat Khadijah. Apa judulnya? Tulus. Wih, mantap. Silakan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari, konon aku juga Kurang tumak nina. Agak tumak nina sedikit. Ya. kira kita samdan dalam dan kita bertemu di belanga, kisah yang ternyata tak seindah itu. Apa? Tepuk tangan. Seperti lagu Arab, Torik. Jangan joget ya. Lagu Arab kayak apa? Gue gak pernah denger lagu Arab deh, Torik. Ini lagu ya, bukan ngerukyah ya. Lagu. Lagu Arab dong. Apa kek? Yang tahu balonku ada 5 bahasa Arab gimana tuh? Buruan tarik. Ya tam Marawa ya ulidal khayal karim madana awalla jalmun. Ayo cepetan. Belum kelar itu. Ya tap. Yakin dia tap. Hah? Lagu Arab. Gua request nih. Bosan gua dengerin lagu Bollywood di atas itu tuh. Bollywood yang di pas-pas tiap malam lagu Bollywood. Ya tap. Jangan lama-lama, Torik. Kacau nih. Iya, boleh lagu Arab yang lain. Ya, cepetan. Di mobil juga, buruan. Ya, cepetan, Torik, buruan. Arab gua. Suasananya suasana Ramadan. Ada lagu Arab, korma gitu-gitu kan. Yuk, play. Iya, udah apa lagunya apa? Nggak apa-apa, udah.
Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih di dalam kandang. Tepuk tangan dulu buat Kolari. Oke, kita lanjutkan. Sekarang jam berapa ya? 7:06. Kita buka jam 6 6 ya, udahlah, percepat aja ya. Oke. Nah, kurang lebih saya sedikit mengulangi kepada tugas ya. Jadi tugas Anda adalah membangun SWOT analisis terhadap e-commerce ataupun digital business yang Anda ingin teliti menggunakan grounded theory, di mana Anda harus menginterview minimal 3 orang. 1 penggunanya, 2 pegawainya, 3 misalkan yang high levelnya, misalkan manajernya kah gitu ya. Kemudian untuk dapat membangun coding dari semua yang interview tersebut Anda tulis berupa verbatim. Kemudian tulisan itu menjadi ada analisa. Ya. Apa yang menjadi masalah? Mengapa? Apa yang menjadi kekuatan dari Tokopedia? Apa yang menjadi kekuatan dari Traveloka? Anda tanyakan itu kepada pegawai Traveloka, bukan kepada dosennya, bukan kepada teman Anda, tidak. Tapi bertanya kepada Traveloka langsung. Nah, jadi Anda harus punya akses ke site, akses kepada orang. Anda punya akses nggak ke orang Traveloka? Ayah Anda, kakak Anda, saudara Anda yang punya akses ke Traveloka, Anda tanyakan, terus tanyain siapa lagi mas yang bisa saya interview? Siapa lagi yang bisa saya interview? Jadi ada 4 grounded theory. 1 grounded theory yang strength, 2 grounded theory yang weakness, 3 grounded theory yang opportunity, dan 4 grounded theory yang threat terhadap masing-masing digital business. Jadi nanti ada disebut itu snowball sampling. 1 orang yang Anda interview, tanyain, mas siapa lagi yang saya interview? Kepada pegawai Traveloka yang lain. Jadi tetapi kalau bisa dia berbeda unit atau berbeda fungsi. Misalkan 1 di bagian sales, 1 lagi di bagian merchant, 1 lagi di bagian apa gitu ya. Jangan semuanya di sales saja. Itu kan 1 sudut pandang, nggak dapetin triangulasinya. Jadi triangulasinya itu 1 di salesnya, 1 di marketing, 1 di merchant, 1 di mana gitu. Ya. Satu kelompok 3 orang, ya. Yang keempat saya sebagai reviewer kepada Anda. Nanti bentuknya berupa jurnal. Nanti Anda buka LinkedIn saya, jurnal-jurnal yang grounded. Nanti Anda bisa, kalau Anda udah baca jurnal-jurnal grounded, nanti Anda udah bisa paham sendiri ya. Sampai sini ada pertanyaan tugasnya? Ya, silakan. Terserah, tapi nggak boleh ada yang sama. Nanti tolong ditulis di ketua kelas siapa anggota kelompok dan siapa yang target company-nya. Ya, jadi nanti ada judul situation analysis. Saya kasih contoh salah satu judul di LinkedIn saya ya. Ini tugas-tugas senior Anda semua ini. Yang udah bikin ini senior Anda semua kok. Oke. Ini baru publikasi kemarin nih. Tanggal 10 Maret. Ini dia bikin apa ya? Sinta 5. Ini dia.
Nah, ini tugas itu harus Anda publikasikan ya. Nih kayak gini. Factor of using cashless transaction in retail. Jadi kalau Anda situation analysis untuk Traveloka atau untuk tiket.com atau apapun itu ya. Nah, di situ nanti ada judul, terus nama author, universitas bakrinya, kemudian abstrak. Abstrak itu adalah hasil penelitian Anda nanti ya. Di sini dia grounded teorinya dia dia menggunakan this research using grounded theory. Dia melakukan interview dengan beberapa business actors ya. Dari situ dia dapatkan 17 coding, 7 kategori dan 3 teams. Nah, ini ya. Jadi ada kesimpulan dari penelitian itu ada di dalam abstrak. Oke. Terus ada introduction. Nah, ini adalah introductionnya kepada kondisi sekarang tuh gimana sih, gitu ya. Kondisinya sekarang tuh bagaimana, kemudian baru masalahnya di mana, ada masalah apa di sana, kemudian Anda tertarik untuk meneliti SWOT-nya dia ya. Ada masalah apa gitu di sana? Apa yang jadi research problem di situ? Tokopedia tuh kenceng banget gitu ya, misalkan. Salesnya tinggi banget gitu. Wah, ada yang sesuatu yang fenomena gitu ya. Ada ingin meneliti SWOT-nya dia, apa jadi strength-nya dia, sehingga terjadi seperti itu. Metodenya menggunakan grounded, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada kayak coding. Jadi dari si A, respondennya si A, apa coding strength-nya dia? Apa jadi kekuatan Tokopedia disampaikan di sini. Nanti ada kategori. Oh, ternyata transaksinya bagus, fraud-nya kuat, ininya ini bla 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 ya. Jadi secara kategori berdasarkan hasil verbatim. Verbatim itu tulisan ya. Semua tercatat di dalam verbatim ya. Setelah dapat kategori, kemudian nanti dia membangun teams. Terdapat kategorinya ada 7, teamsnya ada 3, yaitu kategorinya ada 4, 6, teamsnya ada 4, ada 2, ease of security, ease of transaction dan network constraint. Nah, inilah yang menjadi tema. Kenapa orang itu memilih transaksi di sana gitu ya. Nah, ini yang Anda perlu interview kepada responden. Tadi ada 3 responden di sini. Ada 3 responden. 1, 2, 3 ya. Siapa itu? Tadi tahu ini siapa nih? Aksesoris store, pegawai situ. Kemudian ini apa? Siapa nih? Food and beverage small business custom accessories. Nah, ada 3. Ada 3, satu misalkan di sales, ada di marketing, ada di merchant, untuk di tiket.com. Baik, tugasnya Anda buat jurnal ini ya. Nah, ini baru sisi strength ya. Baru 1, ada 4 kan. Strength-nya seperti apa? Kemudian weakness-nya apa aja di Tokopedia. Kemudian opportunity-nya apa nih yang didapatkan, dan threat-nya. Jadi ada 4. Kalau dia cuma 1 ya. Kalau ada 4 tuh, strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa nih ancaman ke Tokopedia? Jadi Anda dapetin 3 tema. Anda dapetin berapapun temanya terserah Anda, tapi jangan 1 ya. Minimal 2 tema. Kalau cuma 1 tema ya buat apa penelitian gitu. Temanya minimal 2 sampai 3 tadi ya. Kemudian baru konklusi dan reference. Nah, reference nanti Anda bisa menggunakan jurnal-jurnal yang ada di LinkedIn saya. Sampai sini ada pertanyaan? Seru nggak tugasnya? Asik kan? Cari channel ke Tokopedia, cari channel ke Bukalapak, cari channel ke mana? Nanti Anda interview mereka, bisa Zoom, bisa, tapi ada recording ya. Ada recordingnya, nanti pindahkan ke verbatim, tertulis semua kalimatnya. Dari kalimat tulis itulah baru ada analisa. Research problemnya, pertanyaannya bagaimana? Ya bagaimana strengths. Begitu dijelasin bla 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 bla, Anda bisa godin. Bagaimana maksudnya? Transaction yang kuat. Nah, jadi supaya validate, Anda memvalidasi, memverifikasi terhadap jawaban mereka ya. Tapi on top of strength, weakness, opportunity, dan threat. Opportunity itu adalah sesuatu yang di luar kontrol. Jangan nanti kesempatan salah ya. Apa yang di luar kontrol yang menyebabkan Traveloka naik, kayak gitu. Atau threat, apa yang di luar kontrol yang menyebabkan Traveloka turun. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya?
All good? Pertanyaannya yang mahasiswa. Tapi nanti terjadi 4 grounded teori ya. Grounded terhadap strength, grounded terhadap weakness, opportunity, dan threat-nya. All good? Semangat untuk tugas. Nanti untuk UTS pun tugas lagi ya, jurnal lagi. Apa? Deadline-nya berapa minggu? 2 minggu? 1 minggu? 2 minggu lah ya. Hah? Habis lebaran. Ya. Nanti ada presentasi loh ke depan. Memaparkan itu, memaparkan jurnal Anda. Sih kan? Tugas beneran nih untuk publikasi loh. Ini Anda senior Anda semua loh. Di sini nih yang udah yang udah di sini itu senior Anda semua loh ini. Tuh. Ini kakak kelas Anda semua nih. Tuh. Ya. Ini skripsi juga di sini, tesis juga di sini, yang bimbingan saya ya. Yang tugas kelas saya juga di sini. Jadi ada berapa tuh? Udah ada 68. Ya. Oke, all good? Alright, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test.